Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nasya Hoirunisa dengan NIM 12320100155. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi sedikit tentang metodologi riset dan jenis riset. Di sini ada 4 bagian ya teman-teman. Yang pertama ada landasan teoretik, penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini berakar pada paradigma positivistik yang memandang realitas sebagai sesuatu yang objektif, tunggal dan dapat diukur ya teman-teman. Nah, pendekatan ini didasarkan nih pada tiga asumsi utama. Yang pertama itu ada objektivitas. Nah, menuntut penelitian bersikap netral dan menggunakan instrumen yang valid, generalistik, di mana temuan dari sampel dapat diterapkan nih ke populasi dan kualitas yang menekankan hubungan sebab akibat gitu. Sebab akibat antar variabel. Nah, kerangka penelitian ini mengikuti logika teori. Mengikuti logika teori hipotesis variabel, di mana teori menghasilkan nih hipotesis yang kemudian diuji melalui pengukuran variabel tertentu gitu. Nah, instrumennya penelitian ini menjadi alat penting nih untuk mengukur konsep abstrak gitu. Konsep abstrak dengan validitas dan reliabilitas sebagai indikator kualitas data gitu. Nah, lanjut yang kedua ini ada tentang karakteristik khusus riset kuantitatif. Nah, di sini itu penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji hipotesis. Nah, mengukur variabel dan juga menjelaskan nih hubungan kausal. Nah, prosedurnya nih gimana sih? Prosedurnya itu tersusun nih secara sistematis melalui desain penelitian seperti eksperimen, survei, dan lainnya gitu. Nah, analisis data juga dilakukan nih menggunakan statistik deskriptif seperti rata-rata dan median juga maupun statistik inferensial untuk menguji hipotesis gitu. Nah, kelebihannya apa sih? Kelebihannya pendekatan ini meliputi objektivitas, kemampuan dan generalisasi. Nah, dan kemungkinan replikasi juga. Nah, namun terbatas nih dalam memahami konteks sosial dan kedalaman makna fenomena. Untuk yang ketiga ada karakteristik khusus riset kuantitatif. Nah, di karakteristik khusus riset kuantitatif ini berbeda nih dengan kuantitatif lainnya, penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini menggunakan agak berbeda ya. Tadi menggunakan paradigma interpretatif dan konstruktivitas realitas sosial dianggap jamak. Nah, dibentuk melalui interaksi dan surat makna gitu. Nah, terus tujuannya adalah memahami makna, proses, dan pengalaman subjektif individu. Nah, di teknik ini pengumpulan data mencangkup wawancara yang mendalam gitu, observasi, partisipatif, dan juga studi dokumen gitu, jadi berdokumen. Nah, validitas yang disebut kredibilitas dicapai melalui triangulasi member check dan keterlibatan. Nah, keterlibatan penelitian. Nah, kelemahannya apa sih? Kelemahannya itu potensi subjektivitas dan sulit digeneralisasikan, tetapi keunggulannya terletak pada kedalaman analisis dan pemahaman kontekstual gitu. Lanjutnya yang keempat atau yang terakhir nih, di sini ngebahas tentang jenis riset berdasarkan paradigma dan analisis data. Nah, jenis ini atau jenis penelitian kuantitatif ini meliputi deskriptif gitu teman-teman. Jadi melalui deskriptif aja, tetapi ada komparatif dan korelasional dan eksperimen juga. Sedangkan kualitatif mencakup etnografi, fenomenologi, studi kasus, dan ground theory. Nah, pendekatan mixed methods ini atau campuran dari kualitatif dan kuantitatif ini menggabungkan
antara kuantitatif dan kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual. Nah, analisis data kuantitatif menggunakan statistik, deskriptif, dan intervensial gitu. Sedangkan kualitatif dilakukan melalui coding atau kategorisasi dan analisis tematik gitu. Itu tadi 4 materi terkait metodologi riset dan jenis riset ya teman-teman. Di sini aku mau ngasih rangkumannya atau sumari atau mungkin natizahnya ya. Metodologi penelitian pendidikan berlandaskan prinsip ilmiah. Nah, mencakup apa sih? Mencakup penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mix metode tadi yang dicampur antara kualitatif dan kuantitatif gitu. Nah, pengujian teori melalui hipotesis, penggunaan instrumen valid, serta analisis data untuk mendukung pengembangan ilmu gitu. Nah, atau kebijakan dan praktik manajemen pendidikan gitu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.